Apa yang dimaksud dengan aljabar boolean? Aljabar boolean adalah aljabar itu apa? Kan belajar matematika ya? Nah toh matematika di SD, SMP, SMA kan ada aljabarnya. Ya tambah-tambahan, kurang-kurangan itu adalah bentuk dari aljabar. Nah, di dalam aljabar boolean itu ya sama. Nanti kita akan ketemu tambah-tambahan sama kali. Tetapi dioperasikan pada boolean. Boolean itu apa? Bilangan. Pernah mendengar kata boolean? Belum? Pernah, ada yang pernah. Di mana? Tulisan. Oh, baca. Boolean itu adalah bilangan biner. 01 itu boolean. Nanti ketika teman-teman di mungkin algoritma ketemu juga dengan boolean. Misalkan tipe datanya boolean. Jadi statusnya kalau enggak 0, 1. Nah, operator di dalam boolean ini nanti bisa ditambahkan atau dikali. Kalau aljabar biasa kan ada tambah, kali, bagi, terus apa lagi ya? Itu aja sih, tambah, kali, bagi, kurang. Kalau di boolean operator yang dipakai tambah dan kali saja. Tanda tambah ya tanda tambah biasa, kali tanda titik. Terus sebuah operator namanya uner. Uner itu adalah yang ini. Apa ini? Tanda petik atau dibaca nanti sebagai komplement. Kebalikan. Terus tadi ya, di dalam aljabar boolean itu sehingga operatornya ada 3, tambah, titik sama uner. Tambah, titik sama uner. Terus elemen yang ada di dalam aljabar boolean tadi kalau enggak 0 ya 1. Sehingga di dalam aljabar boolean akan dibatasi ini B boolean atau biner plus titik sama tadi ya uner atau komplement ini. Nah, ini ya salah satunya di dalam aljabar boolean nanti ada aljabar boolean ini ABC-nya harus elemen dari boolean. Sehingga akan berlaku seperti ini. A ditambahkan B itu pasti elemen dari boolean. Jadi 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1? 2. Itu kalau aljabar yang biasa. Tapi dalam boolean tidak boleh ada angka 2. 1 tambah 1 ya? 1. 1 kosong. Ya. 1 0. Karena jawabannya kalau enggak, himpunannya kalau enggak 0 ya 1. Seperti itu ya. A kali B juga elemen dari boolean. Terus identitas, kalau A ditambahkan 0, hasilnya tetap A. Identitas itu artinya identitasnya tidak berubah. Bisa diartikan seperti itu ya. Identitasnya tidak berubah. A ditambahkan 0 tetap A. Atau A dikalikan 1 tetap A. Itu identitas. Terus ada hukum komutatif. Komutatif itu sama juga dengan komutatif yang teman-teman pelajari di matematika yang biasa itu. A tambah B sama dengan B tambah A. Atau A kali B sama dengan B kali A. Dan seterusnya. Ini yang distributif juga sama. A kali B tambah C sama dengan AB plus AC. A plus B kali C sama dengan AB. A tambah B dikalikan A tambah C. Oke, ini ya. Terus ada lagi komplement. Komplement tadi yang saya bilang tadi, komplement adalah kebalikan atau inversi. 1 tambah 0 ya 1. Tuh, nanti kita akan ketemu ya aljabar boolean. Harusnya kemarin udah ketemu ya aljabar boolean itu. Tambah-tambahan biner itu udah penuh ya. Misalkan 1 0 tambah 1 0 itu berapa? Bukan 20. Tapi bisa dihitung itu ya. Dengan cara binary. Jawabannya harus
mengandung angka 1010 itu ya. Mengandung angka 01, tidak boleh ada angka di luar itu. Nah, di dalam aljabar boolean itu tadi yang kita lihat kan elemennya biner, kaidah operasinya tadi ada mengandung operator biner dan uner, terus memenuhi postulat Huntington. Nah, ini tambah-tambahan tadi yang saya bilang. Jadi ada sebuah tabel kebenaran. Jadi ada kali sama tambah. Operasinya tadi A, 0 ya. Biner. Jadi kalau A, B gitu ya. Ini yang A kali B. A kali B itu bernilai 1 jika A dan B 1. Selain itu nilainya bisa dilihat 0 ya. 0 kali 0, 0 ya. 0 kali 1, 1 kali 0, 0. Terus A tambah B. A tambah B itu bernilai 0 jika keduanya 0. Kalau ini 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Terus A ada A komplement. A-nya 0, A komplemennya 1. A-nya 1, A komplemennya 0 ya, kebalikan gitu ya. Ini bisa dibuat tabel kebenarannya. Bisa dipahami yang ini ya. Tambah-tambahan ini. Oke. Nah, kita bisa cek tadi ya. Dengan menggunakan postulat Huntington tadi berlaku ya klosurnya. Jadi himpunannya tadi mengandung angka 0 atau 1. Terus identitas tadi ya, kalau dibalik-balik 0 tambah 1, 1 tambah 0 juga sama dengan 1. 1 kali 0, 0 kali 1 sama dengan 0 ya. Komutatif juga berlaku. Jadi dari tabel ini tadi itu memenuhi postulat Huntington atau memenuhi ketentuan ini tadi. 1, 2, 3. Oke, nah contoh penggunaan dari tabel kebenaran tadi dipakai untuk menunjukkan kesamaan, ekivalensi antara dua buah bentuk ini ya. Bentuk aljabar di sini sama sini ya. Perkalian ini sama ini atau hitungan ini dan ini apakah sama gitu ya. Kita ngeceknya bisa menggunakan tabel kebenaran. Pernah menggunakan yang seperti ini? Menggunakan tabel kebenaran? Pertama ini dulu, A, B, C ya, kita buat dulu. Karena di sini ada A, B, C. Nggak ada D ya, A, B, C. Nah, kalau ada A, B, C, ke bawahnya ada berapa ini? Ke bawahnya ada 8. Dari mana angka 8? Dari mana angka 8? Dari mana jumlah 8 diperoleh? Jumlah 8 diperoleh dari 2 pangkat 3. Variabelnya ada A, B, dan C. Sehingga ke bawahnya akan ada 8. 8 diperoleh dari 2 pangkat 3. Kalau hanya A dan B, ada berapa? 4. Kalau ada A, B, C, D, ada 16. Gitu ya. Disusun dari 000 sampai dengan 111. Gitu ya. Yang pertama nyusun ini dulu ya. 00, 001, naik 1, naik 1 terus sampai dengan 111. Jadi kan ini ya. 000 naik 1 berarti 001. 001 naik 1, 010. 010 naik 1, 011. 011 naik 1, 100 dan seterusnya. Sampai dengan yang terakhir adalah 111. Nah, di dalam tabel kebenaran ini kita akan membuktikan apakah yang sebelah kiri A kali B tambah C itu sama dengan AB plus AC. Nah, untuk membuat ini kita mau hitung satu-satu. Kita pecah dulu ya. Kita bongkar dulu. Karena di sini adanya A kali B tambah C. Nah, B tambah C kan belum ada. Kita hitung dulu. B tambah C. Kita buat kolom baru B tambah C. B tambah C berarti ini tambah ini ya. Tambah-tambahan tadi hasilnya apa? Bernilai 0 jika keduanya 0 ya. Jika keduanya 0, nilainya 0 ya. 0, 0, 0.
0, 1, 1. 0, 0, 0 gitu ya. Kalau ada satunya berarti nilainya 1. Kalau 0 semua nilainya 0. Nah, setelah ketemu A tambah C, terus akan dikalikan dengan A. Maksudnya B tambah C akan dikalikan dengan A. Berarti A dikalikan B tambah C. Ini dikalikan hasil ini tadi. 0 kali 0. Berapa? 0 ya. Perkalian tadi memberikan hasil apa? 1 jika keduanya 1. Jadi kita cek ya. Ini 0, 0 pasti 0 ya. Ini 1, ini 0 ya. 0 juga. Nah ini 1, 1, 1. 1 sama 1, 1 juga. 1 kali 1, 1. Sehingga ketemu ini. Ketemu yang sini. Cara yang sama dilakukan untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita hitung A kali B. Terus ditambahkan juga A kali C. A kali B di sini. Ketemu ini. A kali C ketemu ini. Terus ditambahkan. Keduanya ditambahkan. Kita masukkan di sini ya. 0 tambah 0, 0 tadi ya. Jadi tambah-tambah tadi bernilai 0 jika keduanya 0 ya. Kalau ada satunya atau keduanya 1 nilainya 1. Nah. Bisa dicek di sini. Ini sama ini. Sama enggak? Nah, kalau sama itu dikatakan dia sebagai bentuk yang ekivalen. Sama ya. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Atau kalau ini lebih sederhana, ini dikatakan yang sebelah kiri ini penyederhanaan dari yang ini. Gitu ya. Atau memiliki kesamaan bentuk tadi. Cuman memiliki kesamaan hasil. Bentuknya beda tapi hasilnya sama. Jadi sebenarnya bentuknya itu sama. Jadi memperoleh hasil yang sama. Jadi kita menghitung ini hasilnya ini. Menghitung ini juga hasilnya ini. Dikatakan dia sebagai bentuk yang ekivalen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah ini kita ada latihan ya. Biar teman-teman bisa nyoba. Oke, ini contohnya tadi. Kalau kita buktikan tadi distributif tadi berlaku. Jadi kan ini distributif tadi ya, rumus dari yang keempat. Distributif tadi ya. Ini sama dengan ini ya. Benar ya, kita bisa buktikan di sini. Oh, ini benar, berlaku ya. Ini sama dengan ini. Terus komplement juga berlaku ya. 0A ditambahkan A komplement 1 atau 0 ditambahkan 0 komplement. 0 komplement itu berapa? Komplemennya 0, kebalikannya 0, 1. Kebalikannya 1, 0. Ya, seperti itu ya. A ditambahkan A komplement. Berarti kalau misalkan A-nya 0, A komplemennya 1. Atau kalau A-nya 1, A komplemennya jadi 0 ya. A kali A sama juga. Jadi postulat Huntington tadi bisa dipenuhi ya. Oke, nah. Oke, nanti kita coba teman-teman, nanti silakan nyoba. Kita latihan sebentar. Baik, untuk contoh yang soal yang nomor 10.1 ini. A tambah B tadi, komplement sama dengan A komplement kali B komplement. Tadi kita pecah-pecah, adanya kan A dan B ya, kita susun ke bawah. Terus kita butuhnya A tambah B. Kita cari di sini. Terus A tambah B dikomplementkan. Ini yang akan dicari. Terus yang sebelah kanan butuhnya adalah A komplement, B komplement, terus A kali B. Iya, A komplement kali B komplement. Nah, A tambah B tadi bernilai benar. A tambah B bernilai 0 jika keduanya 0 ya. Kalau di sini 0, 0 berarti sini 0. Selain itu kan ada satunya berarti. Terus A tambah B dikomplementkan. Itu kebalikannya dari sini. Kalau ini 0 berarti ini 1. Ini 1, ini 0 ya. Kebalikannya sebelah sini. A plus B komplement kebalikannya dari ini. Terus kita cari A komplement, B komplement ya. A komplement adalah sini ya. Dari A ya.
A-nya 0 berarti ini 1. A-nya 1 berarti ini 0. Ini kebalikannya. B komplement 1. Ini 1, ini 0. Di sana 0, ini 1. Sini 0. Nah, selanjutnya kita kalikan ini kali ini. Tadi perkalian tadi bernilai 1 jika keduanya 1 ya. 1 1 di sini 1. Ini ada nolnya berarti. Nah, bisa lihat di sini yang sebelah sini sama ini. Ketika itu sama dikatakan sebagai ekuivalen. Ya. Nah, contoh yang sama juga berlaku untuk yang kedua. Yang kedua tadi kita butuhnya juga sama A. Butuhnya adalah A, B. Terus yang sebelah kiri adalah A kali B. Terus A kali B komplement. Terus sebelah sininya A komplement B komplement. Terus A komplement ditambahkan B komplement. Jadi sama di sini. Kita kopikan aja. Terus A kali B tadi. A kali B bernilai benar jika ya bernilai 1 jika keduanya 1. Ini ya 1 1. Ini adalah terus A kali B komplement kebalikannya dari sini. Terus A komplement kebalikannya dari A di sini kebalikannya ini 0 kebalikannya adalah 1 1. B-nya 0, ini 1 0 1 0. Terus A komplement kali B komplement. Ini kali ini ya. Bernilai 1 jika salah ya. Bernilai 0 jika keduanya 0 bukan sama. Keduanya 0 ya. Ini kalau dia 0 maka di sini 0 ya. Kalau ada satunya berarti nilainya 1. Oke, berarti bisa dicek yang sebelah sini sama ini. Kalau dia sama dikatakan sebagai bentuk ya ekuivalen. Nah, ini dan ini sama ya. Berarti yang kedua ini juga benar, ini ekuivalen. Nah, seperti itu contohnya. Tadi ya tidak hanya A dan B, mungkin ada A, B, C ya. Caranya sama sebenarnya. Teman-teman bisa jabarkan secara bertahap untuk mencari perkalian atau penjumlahan atau kebalikannya tadi, uner, komplemennya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum? Nah, di dalam aljabar boolean itu ada juga ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu ya kalau orang kan berekspresi ada senyum, ada marah gitu ya, cemberut gitu ya, tertawa gitu. Nah, kalau di dalam aljabar boolean itu ekspresinya itu ya cara menuliskan aljabar tadi itu bentuknya ada bentuknya. Jadi bentuknya itu beragam. Tetapi secara umum nanti akan ada ini ya menggunakan elemen biner tadi ya, bisa jadi menggunakan elemen 01-nya atau menggunakan variabelnya. Variabelnya itu bisa misalkan A, B, X, Y dan seterusnya. Jadi misalkan contohnya 1 atau 0 ya. Ada 1, ini adalah ekspresi A, B, A tambah B, A kali B ini adalah sebuah ekspresi. Nah, contoh yang lain misalkan A komplement kali B tambah C. Nah, ini contoh-contoh dari menuliskan aljabar boolean. Nah, aljabar boolean tadi bisa dievaluasi. Dievaluasi itu dicari apa? Hasilnya. Jadi kalau ada sebuah contoh A komplement kali B tambah C. Jika diketahui nilai A adalah 0,
B sama dengan 1, C sama dengan 0, maka kita bisa mencari hasilnya. Tinggal dikalikan dan dijumlahkan. A dimasukkan di sini ya, A-nya 0. 0 komplement. Berarti 1 ya. B, B-nya dimasukkan sini ya. B-nya 1. C dimasukkan sini. Berarti 0 komplement dikali B tambah C ya. 0 komplement dikalikan 1 tambah 0 ya. 1 tambah 0 tadi hasilnya 1 ya. 0 komplement hasilnya 1. Berarti hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1. Tadi ya saya bilang. Hasilnya harus 0 atau 1. Tidak boleh jawab 2, 3 dan seterusnya. Atau minus ya, nggak ada. Jadi apalagi pecahan, nggak ada. Jadi di dalam aljabar boolean kalau dicari tahu, dievaluasi, hasilnya harus nilainya kalau nggak 0, 1. Kalau selain itu salah, dicek lagi ya. Nah, termasuk tadi ya, ekspresi boolean tadi, kita bisa evaluasi. Misalkan di sini ketahuan ini ya, A, B, C-nya ini di sini kita masukkan, di sini kita masukkan ya. Kalau tadi ekuivalen harusnya sama. Hasil sebelah kiri sama dengan yang kanan. Seperti itu ya. Ini yang ekspresi. Jadi bisa dicari hasilnya. Contohnya tadi kita mau evaluasi ini A tambah A komplement kali B apakah sama dengan A tambah B? Kita cari satu-satu. Dengan cara yang tadi ya sama. Kalau misalkan hasilnya ini dan ini sama, berarti dia dikatakan sebagai hasil yang ekuivalen. Kalau beda berarti tidak ekuivalen. Oke, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi caranya sama hanya soalnya berbeda. Nah, di dalam aljabar ini itu ada sebuah perjanjian, tanda titik tadi itu boleh dihilangkan. Titik kan untuk kali ya. Nah, kali boleh dihilangkan. Jadi kalau seperti ini, kita bisa hilangkan ya. A kali B tambah C. Sama dengan AB tambah AC ya. Ini maksudnya A dikalikan C. Ini juga sama. A plus B kali C ya. A tambah B dikalikan A tambah C. Tetapi pada perkalian yang variabel dengan nilai langsung ya, itu tidak boleh ditulis seperti ini ya. Misalkan A kali 0 ya, tetap ditulis sebagai A kali 0 ya. A titik 0 bukan A 0. Ini perkecualian. Jadi kalau ada nilai misalkan A1 juga sama A titik 1. Itu saja. Jadi hanya menghilangkan tanda titik. Terus kita lanjutkan ke prinsip dualitas. Prinsip dualitas itu adalah prinsip yang dipakai untuk mencari dualnya. Dual itu sebenarnya bentuk yang berbeda tetapi dia mempunyai hasil yang sama. Yaitu menggunakan operator tanda tambah sama kali tadi. Tinggal ditukar. Nah, dual itu kalau ada sebuah ekspresi sebagai S, maka dualnya dikatakan sebagai S bintang. Ini adalah dualnya. Caranya sangat mudah dengan mengganti tanda titik tadi. Yang kali jadi tambah, tambah jadi kali. Kalau ada 0 diganti dengan 1, kalau ada 1 diganti dengan 0. Selain itu tetap. Ada komplement tetap, ada A juga tetap A gitu ya. Tidak dirubah. Jadi yang dirubah hanya kali jadi tambah, tambah jadi kali, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nanti kita dapatkan bentuk dualnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. A kali 1 dikalikan maksudnya A kali 1 dikalikan 0 tambah A komplement sama dengan 0. Nah, dualnya adalah mengganti tanda tadi. A tetap A ya. Tanda kali jadi tambah. Di sini ada kali lagi, jadi tambah. 0 jadi 1. Tambah jadi kali.
A komplement tetap A komplement, 0 jadi 1. Ini benar, ini juga benar, tetapi bentuknya beda. Karena dualnya tadi ya. Yang sebelah bawah juga sama. A kali A komplement plus B sama dengan A kali B. Dualnya siapa? Dualnya adalah A tetap A kali jadi plus. A komplement tetap A komplement tambah jadi kali. B tetap B, A kali B jadi A tambah B. Ini ya. Jadi caranya mudah, tinggal dicari perubahannya. Jadi kalau kali jadi tambah, tambah jadi kali, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Termasuk hukum-hukum tadi, kenapa ada 2 ya? Itu karena ini dualnya sebenarnya. Teman-teman bisa lihat di sini. A tambah 0 sama dengan A. A tetap A, tambah jadi kali. 0 jadi 1, A tetap A. Ini juga sama, hukum dominansi. A kali 0 sama dengan 0. A tetap A, kali jadi tambah. 0 jadi 1, 0 jadi 1. Sehingga kenapa ada 2? Karena ini dualnya ini dualnya ini. Seperti itu ya. Ini ada 11 hukum di dalam aljabar boolean. Nanti kita belajar bareng ya. Salah satu fungsinya mungkin nanti yang akan teman-teman pakai adalah diantaranya De Morgan. Teman-teman lihat di sini De Morgan agak unik. Kalau yang lain sih kayaknya biasa saja. Yang De Morgan mungkin teman-teman lihat di sini kalau ada A tambah B dikomplementkan itu sama dengan A komplement kali B komplement. Atau kalau A B komplement sama dengan A komplement kali B komplement. Jadi A plus B komplement ya. Jadi tinggal di ini ya, bentuknya adalah nanti untuk bentuk yang ini apa? Komplement dari fungsi. Jadi cuman ini saja. A tetap A ya. Nanti komplement dari sini masuk ke A, komplement dari sini masuk ke B. Tanda tambah jadi kali. Kalau yang kali berarti komplementnya masuk ke A, tanda tambah jadi tanda kali jadi tambah. Komplementnya masuk ke B. Ini ya. Bolak-balik ya. Tadi kebenarannya sudah kita buktikan di Excel tadi ya. Ini benar ya. De Morgan ini benar. Atau yang teman-teman kerjakan tadi adalah De Morgan yang atas. Bentuk hukum De Morgan. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk dualitas perlu latihan? Kayaknya enggak ya. Tinggal dibalik saja kan? Ya. Nah, beberapa fungsi hukum aljabar boolean ini salah satunya untuk menyederhanakan. Jadi misalkan ada A tambah A komplement kali B apakah sama dengan A plus B. Dibuktikan ya. Pembuktiannya tadi cara yang pertama bisa menggunakan tabel kebenaran. Atau kita bisa menggunakan hukum ini. Karena ini sudah benar juga diakui kebenarannya. Misalkan, oh ini bentuknya ada yang diserap, ikutin hukum penyerapan. Oh ini asosiatif dan seterusnya, dicari sampai dengan yang terakhir. Cuman memang ini tidak secepat ini ya. Jadi harus dilihat dulu mana bentuknya yang mirip dengan ini tadi. Misalkan yang penyerapan ini ya. Kenapa dikatakan penyerapan? Karena B itu hilang. B itu diserap gitu ya. Jadi A tambah A kali B ya. Tidak tergantung nilai B. Berapapun nilai B-nya, itu hasilnya tetap A gitu ya. Ini juga sama. A dikalikan A plus B ya. Berapapun nilai B-nya, hasilnya tetap A gitu ya. Ini penyerapan. Oke. Ini contoh saja. Salah satu fungsinya untuk menyederhanakan sebuah ekspresi yang panjang gitu ya. Tapi harus dilihat mana yang cocok gitu ya. Mana yang sesuai dengan hukum-hukum yang di depan tadi. Nah, kita lanjutkan, yaitu saya skip fungsi boolean. Jadi di dalam boolean itu ada namanya fungsi.
Fungsi itu apa? Fungsi itu memetakan. Kalau misalkan teman-teman tahu fungsi ya, fx sama dengan x kuadrat plus apa gitu ya, atau minus apa. Itu adalah fungsi. Artinya memetakan nilai x ke dalam fx. Atau misalkan y sama dengan x kuadrat. Kalau kita masukkan x-nya 1 nanti dapat y. Kalau x-nya 2 dapat y berapa. Kan memetakan ya. Setiap x akan dipetakan ke y atau ke fx. Di dalam aljabar boolean juga sama. Ada sebuah fungsi. Tetapi tadi ya, tetap kalau dicari hasilnya, fungsi tadi kalau enggak 0, 1 nilainya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di dalam aljabar boolean, fx-nya bisa lebih dari satu variabel. Misalkan fx, y, z. Ini contoh persamaannya. E kali y kali z plus E komplement kali Y plus Y komplement kali Z. Jadi bentuknya salah satunya seperti ini ya. Ya bentuk yang lain banyak ya. Ini contoh saja. Nah tadi kalau ada nilai untuk X, Y sama Z, maka kita bisa mencari nilai dari fungsi tadi. Tinggal dimasukkan saja nilainya kan. Itu dikalikan, apa ditambahkan, atau dikomplementkan. Misalkan di sini X, Y, Z itu nilainya adalah 1, 0, 1. 1 di depan adalah untuk nilai X, 0 untuk nilai Y, 1 yang di belakang untuk nilai Z. Tinggal dimasukkan ke sini. X-nya berarti 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Ini ya. 1, 0, 1. Tambah 1 komplement kali 0 ya. Terus Y komplement kali Z berarti 0 komplement kali 1. 1 kali 0 kali 1 sama dengan 0 ya. Karena kan perkalian tadi hasilnya dia bernilai 1 jika 1 semua. Kalau ada yang 0 berarti hasilnya 0. Terus ada A 1 komplement kali 0. 1 komplement itu 0 ya. Berarti 0 kali 0, hasilnya 0 ya. Terus ada 0 komplement kali 1. 0 komplement itu adalah 1. 1 kali 1, 1. Berarti 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Tambah-tambahan tadi bernilai 0 jika semuanya 0. Kalau ada satunya maka hasilnya 1. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini cara evaluasinya sama dengan yang tadi. Hanya kita menuliskannya di sini tadi fx ya. Fx, y, z. Atau mungkin ada fx saja. Atau f, y juga bisa. Atau mungkin ada beberapa. Misalkan bx, y, z. Berarti variabelnya ada 4. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini contoh yang lain adalah sebuah ekspresi tadi ya. Saya bilang tadi tidak selalu x, y, z. Bisa jadi fx sama dengan x misalkan. Atau f, y. Fungsinya bisa beda-beda. Nah, di dalam aljabar boolean itu ada yang peubah tadi. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk komplemennya disebut sebagai literal. Ini literal. Jadi ini literal. Ini literal ya. Literal. Jadi variabelnya itu ada x, y, z. Cuman literalnya bisa jadi lebih dari variabelnya. Misalkan ini literal gitu ya. Itu yang dimaksud literal. Jadi setiap fungsi boolean tadi itu ada namanya literal. Ini hanya penyebutan saja ya. Oke. Nah, kalau fungsi boolean tadi, misalkan ada f, x, y, z, x kali y kali z komplement, kita nyatakan dalam tabel kebenaran, maka akan memperoleh hasil yang seperti ini. Contohnya, x kali y kali z komplement. Tadi ya, tidak selalu nilainya kita tentukan. Nilainya kan bisa berubah. Kalau dia 000 misalkan. 001, 001,
0, 1, 0 dan seterusnya. Atau kalau nilainya 1 semua. Nah, untuk fungsi ini ternyata memberikan tabel seperti ini. Dia bernilai 1 jika kondisinya ini ya. Untuk fungsi ini ya. Tiap fungsi memberikan bentuk yang beda-beda. Tapi di fungsi ini memberikan hasil ini ya. Dimasukkan. Kalau 0, 0, 0 hasilnya 0 ya. 0 kali 0 kali 0 komplement 1 ya. Berarti hasilnya 0 gitu. 0, 0, 0 ya pasti 0. Kan ada 0-nya. 0, 0, 0 juga 0. Ini juga sama. Misalnya di ini. 1, 1 kali 0 komplement. 1, 1 kali 0 komplement adalah 1. Sehingga hasilnya 1. Atau 1 kali 1 kali 1 komplement 0. 1 kali 1 kali 0. Berarti hasilnya 0. Ini adalah sebuah fungsi yang diselesaikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Ini contohnya, ini ada XYZ. Saya coba buatkan fungsi. Saya coba kotak ini. XYZ. Misalkan fungsinya adalah X kali Y kali Z. Nilai satunya di mana? X kali Y kali Z. Dia bernilai 1 jika semuanya 1 ya. Maka di sini adalah ini 1, maaf, ini 1. Yang lainnya adalah 0 ya. Yang mana? Nomor 8. Ya ini. Oh, ini salah, maaf. Ini maksudnya adalah 100. Ini saya salah buat urutannya ya. 00, 10, 10. Ini 100 ya. 10, 100 berarti ini 1 0 ya. 01 ini ya. Benar enggak? 000 001 010 011 100 101 110 1. Udah ya, benar ya. Maka nilainya adalah kalau X kali Y kali Z di sini 111 nilainya. Atau misalkan ada seperti ini ya, X komplement kali Y komplement kali Z komplement. Nilai satunya di mana? Ya, di sini. Nilai satunya di sini. Yang lainnya adalah 0. Seperti itu ya. Gampang ya. Kalau X komplement kali Y kali Z. Nilai satunya di mana? Di sini bukan? Sini ya. Yang lainnya 0. Kalau tambah-tambahan X tambah Y tambah Z bernilai 0 jika semuanya 0 ya. Semuanya 0 kan di atas. Selain itu kan ada angka satunya. Berarti di sini 1 semua. Seperti itu ya. Kalau perkalian misalkan tadi X Y yang komplement misalkan Y-nya. Berarti kita lihat di sini yang Y-nya 0 ya. Di sini ya, 8 ya. Lainnya adalah 0. Jadi kalau perkalian itu mudahnya seperti ini ya. Kalau ada X, Y, Z komplement,
Berarti dia bernilai 1 jika X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0 ya. Kalau ada X komplement Y komplement Z, maka dia bernilai 1 jika X-nya 0, Y-nya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. 0, 0, 1. Jadi yang komplement itu nilainya 0 ya. Atau misalkan tadi ya, X komplement Y komplement Z, Z komplement. Dia bernilai 1 jika semuanya 0 ya. Seperti itu ya. Kalau X, Y, Z tadi bernilai 1. Bernilai 1 jika semuanya 1. X, Y, Z bernilai 1 jika semuanya 1. Ini contoh saja. Ini bentuk ekspresi tadi, salah satunya seperti itu. Nah, nanti bisa jadi ekspresinya adalah ini tambah ini gitu ya. Atau ini tambah ini ya. Berarti nanti nilai satunya di mana ya? Ya, di sini sama di sini kalau tambah-tambahan. Bisa ya. Jadi misalkan contoh aja, ini nanti akan dibahas lagi sih sebenarnya X, Y, Z. Misalkan tambah X komplement Y komplement Z komplement. Ini tambah ini kan? Ini tambah ini. Tambah-tambahan tadi bernilai apa? Bernilai 0 jika keduanya 0 ya. Berarti 0 tambah 1 1. 0 tambah 0 0 1 seperti ini ya. Jadi bernilai 1 di sini dan di sini. Yang di atas ini sebenarnya untuk nilai yang depan, yang bawah, yang ini yang untuk yang ini ya. Karena dapatnya dari sini, yang ini sini. Oke, ini contoh saja untuk tambah-tambahan kalau mau diekspresikan dalam sebuah tabel kebenaran. Mau dicari dengan tabel kebenaran. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Saya lanjutkan. Ini yang tadi. Nah, kita akan masuk ke komplement ya, komplement fungsi ya. Komplement fungsi itu apa? Komplement fungsi adalah kebalikan. Kebalikan dari fungsinya. Kalau komplement dari sebuah nilai 0 atau 1 tadi kan kebalikan dari satunya. Kalau komplement fungsi itu kebalikan dari semua hasil fungsi tadi. Nah, komplement fungsi didapatkan dari mengkomplementkan fungsinya. Kalau komplement biasa tadi kan mengkomplementkan nilainya. Kalau di sini mengkomplementkan fungsinya. Kalau diketahui fungsinya adalah seperti ini ya. X kali Y komplement kali Z ditambah Y kali Z. Nah, ini kan fungsinya. Nah, fungsi ini kita komplementkan. Seperti itu ya. Fungsinya dikomplementkan. Untuk mencari komplement fungsinya. Contohnya seperti ini. Saya contohkan. Kita mau mencari ini. Mau mencari fungsi ini ya. Fungsinya adalah X kali X kali Y komplement kali Z komplement ditambah Y kali Z. Nah,
Saya coba besarkan aja fontnya. Nah, kita mau cari ini ya. X kali Y komplement kali Z komplement ditambah Y kali Z. Nah, untuk mencari fungsi tadi, fungsi komplement tadi, kita mau nyari fungsi komplement atau komplement fungsi. Untuk mencari komplement fungsi ini, pertama tadi komplementnya, fungsinya kita komplementkan. Nah, fungsinya apa itu kita komplementkan. Jadi kalau fungsinya ini, maka ini yang kita komplementkan. Ini kan fungsinya F-nya. Nah, ini kita komplementkan ya. Maka ada F komplement. F komplement siapa? F komplement adalah ini. Kita komplementkan. Kita kurung tutup. Kita komplementkan. Ini ya. Dikurung tutup, dikomplementkan. Terus bagaimana? Nah, kita kembali ke hukum De Morgan tadi ya. De Morgan tadi masih ingat De Morgan? De Morgan gimana? De Morgan tadi kalau ada misalkan X kali Y, saya kurung tutup, komplement, itu sama dengan apa? X komplement plus Y komplement. Kalau ada X plus Y kurung tutup komplement sama dengan X komplement kali Y komplement. Nah, sama ya. Kita lihat di sini ya. Ini ada X kali. Kalinya kan di sini ya. Pertama kan kali. Berarti kan yang pertama bentuknya apa? Kali dulu kan? Nah, kita cari ya. X kali. Berarti ngikutin yang ini kan? Kalau X kali berarti bentuknya adalah X komplement. Jadi plus. Nah, saya kurung tutup ya. Ini komplement. Ini ya. Semuanya kan yang di belakang kan ini ya. Saya kurung tutup yang di belakang, ini jadi ini. Atau saya buat warnanya misalkan beda. Maka yang di belakang ini jadi ini. Kecuali kurung tutupnya. Jadi kan ada dua bentuk ya. Anggap aja ini X-nya, ini yang di belakang. Y-nya itu banyak. Y-nya itu tidak hanya satu, tapi satu kurung ini adalah Y. Maka satu kurung ini saya komplementkan. Nah, terus X komplement plus. Plus siapa? Plus yang belakang ini. Belakang ini masih ada bentuk komplement lagi, yaitu mirip bentuk yang bawah kan? Ada tambahnya kan? Berarti saya kurung tutup. Bentuknya seperti ini, Y komplement, tanda tambah jadi kali. Kurung tutup. Y kali Z komplement ya. Jadi kan ada ini untuk ini, yang belakang ini ya. Kita komplementkan, tanda tambah jadi kali. Terus bagaimana? Kita lanjutkan lagi, X plus kurung buka Y. Nah, ini kali kan? Kali berarti ngikut yang atas lagi. X kali Y komplement kali Z komplement. Berarti hasilnya adalah Y komplement dikomplementkan lagi. Hasilnya Y. Gitu ya. Y komplement dikomplementkan lagi jadi Y. Tanda kali jadi tambah. Untuk yang ini ya. Yang ini saya tebalkan ini ya, yang ini. Atau saya kasih warna yang beda. Yang warna biru nanti jadi ini. Y komplement kali Z. Z-nya jadi Z komplement dikomplementkan lagi jadi Z.
Terus tandanya tetap karena ini di luar. Terus kurang buka Y kali Z komplement. Jadi Y komplement tambah kali jadi tambah jadi Z komplement. Selesai. Jadi yang warna ini jadi sini dijabarkan jadi ini. Yang di sini saya kasih warna beda. Ini jadi yang sini. Maka komplement fungsinya adalah ini. Untuk fungsi ini komplement fungsinya adalah di sini. Ini tadi dengan De Morgan. Gimana ya? Bisa kan? Jadi kan ada De Morgan pertama, hasilnya ini. Ini juga De Morgan juga, dapat ini. Ini ada dua bentuk De Morgan, jadi ini dan sebelah sini. Nah, untuk latihan di sini coba kalau sebuah fungsi anggap aja f, x, y, z itu f, x, y, z-nya sama dengan misalkan x plus y, z. Fungsinya adalah x plus yz. Nah, coba dicari fungsi ini ya. Fungsi inversinya. Jadi tadi caranya sama, ini dikomplementkan fungsinya. Langkah pertama tadi ini saya bantu x tambah yz dikomplementkan. Terus bisa dilanjutkan. Bentuk pertama adalah bentuk apa? Bentuknya pertama tambah dulu ya. Tambah dulu dicari. Jadi bentuknya yang pertama tadi untuk contoh ini adalah berarti tambah kan? Kalau tambah berarti x komplement tambah jadi kali terus y z komplement gini kan? Terus x komplement kali bentuknya adalah kali jadi tambah y komplement kali z komplement. Sudah. Ya, jadi cuma 2 kali untuk yang soal ini. Seperti itu ya. Bisa kan? Mudah ya? Oke, mudah. Ada cara yang lebih mudah lagi sebenarnya. Nah, cara yang pertama kan tadi dengan De Morgan. Cara yang kedua itu lebih mudah lagi. Tapi teman-teman harus tahu dua cara ini. Yang kedua adalah dengan menggunakan prinsip dualitas. Dualitas tadi kan merubah tanda apa? Tanda tambah jadi kali. Kalau 0 jadi 1. Nah, menggunakan itu. Nah, untuk dualitas ini langkah pertama adalah dengan mencari dualnya. Setelah ketemu dualnya, dikomplementkan tiap literalnya. Jadi langkahnya cuma mencari dualnya, setelah itu dikomplementkan tiap literalnya. Nah, caranya seperti ini. Kalau ini yang dengan De Morgan, nah kalau yang dengan prinsip dualitas gimana caranya? Seperti ini ya. Oke. Kita cari F-nya. Berarti pertama untuk De Morgan tadi untuk dualitas pertama dicari dualnya. Yang pertama cari dualnya. Dualnya itu apa? Dualnya tadi adalah yang ini tadi dengan merubah tanda tambah jadi kali ya. Berarti dualnya adalah X tanda tambah jadi kali. Ini dualnya. Nah, setelah ketemu dualnya, terus dikomplementkan tiap
apa? Literal. Literal apa? Dikomplemenkan tiap literalnya. Jadi kalau di sini tadi ada X, jadinya adalah komplemennya adalah X komplement kali ya. Ada Y, berarti Y komplement. Oh ini salah ya dualnya. Ada yang salah nggak dualnya? Salah ya. Ini tambah jadi kali. Nah ini ada kali jadi tambah. Oh iya saya salah. Ini salah. Jadi saya kurang ya seperti ini ya. Ada yang kurang ya, maaf. Ini X kali Y tambah Z. Nah terus setelah ketemu dualnya, ini dualnya yang benar. Maaf tadi salah. Dosen juga manusia, jadi ada salahnya. Maaf. Nah, X kali, tapi gak apa-apa kan ketemu salahnya. Jadi, kita kurung. Dualnya tadi siapa? Ini, terus dikomplemenkan ya. Y jadi Y komplement. Tambah Z jadi Z komplement. Sama nggak? Sama nggak? Ini dengan cara yang ini tadi? Sama kan? Lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang kedua. Nah, contoh yang lain, yang ini. Yang ini kita cari ya. Yang fungsi ini kita cari. Kalau tadi kan De Morgannya beberapa kali. Nah, ini. Fungsi ini yang mau kita cari dengan cari dualnya. Dualnya siapa? Dualnya adalah X tambah kurung buka Y komplement tambah lagi Z komplement kurung tutup tambah jadi kali Y tambah Z kurung tutup ya. Setelah ketemu dualnya dikomplementkan. Komplementkan X jadi X komplement tambah Y komplement dikomplementkan jadi Y tambah Z dikomplementkan jadi Z, Z komplement dikomplementkan jadi Z kurung tutup kali Y komplement ditambah Z komplement. Sama enggak dengan yang tadi? Ini hasil yang nah ini yang tadi saya copy ya biar sama. Sama apa enggak kita jajarkan? Sama enggak? Sama ya, cuman warnanya beda kan? Ya, sama ya, ini sama. Ini dari menggunakan De Morgan tadi dapatkan ini, dengan dualitas dapatnya ini. Seperti itu ya. Memberikan hasil yang sama. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Oke, tadi ada dua cara ya. Yang pertama dengan De Morgan untuk mencari komplement dengan De Morgan, yang kedua dengan dualitas, prinsip dualitas. Oke, nanti ini bisa buat latihan di rumah. Nah, pada pertemuan besok kita akan lanjutkan tentang bentuk kanonik. Bentuk kanonik tadi sebenarnya secara umum nanti fungsi itu akan ada dua bentuk dasar. Pertama itu kali-kali-kali tambah ya, kali-kali-kali tambah atau tambah-tambah kali ya, tambah-tambah kali ya. Tadi kan kalau kali-kali kan seperti ini ya, tambah, kali-kali, tambah, kali-kali, tambah. Kalau yang di sini ditambahkan dulu baru dikalikan, tambahkan baru kalikan. Nah, bentuk yang kali-kali terus ditambah itu disebut sebagai sum of product. Penjumlahan dari hasil kali. Kalau yang tambah-tambah terus dikali dikatakan sebagai Post of product atau perkalian dari hasil jumlah. Nanti di SOP ini itu ada namanya min term, suku. Ini suku ya. Ini suku. Suku ini disebut sebagai min term. Kalau yang post sukunya sama. Yang satu kurung ini adalah suku. Atau term disebut sebagai max term. Kalau SOP namanya min term, kalau post namanya max term. Nah, min term atau max term ini harus mengandung literal yang lengkap. Literal yang lengkap itu apa? Harus ada
Kalau fungsinya XYZ, maka di sini harus mengandung XYZ. Ini juga sama, ada XYZ maka mengandung XYZ. Kalau belum lengkap, belum disebut sebagai term atau min term atau max term. Nanti dilengkapi dulu. Nanti ada caranya untuk melengkapi besok. Jadi misalkan hanya X plus Y, sementara di sini ada X, Y, Z, maka harus dilengkapi dulu supaya ada literal yang lengkap. Itu caranya kita lanjutkan besok. Termasuk tadi ya, yang lengkap tadi bisa dilambangkan. Kalau ada X, Y ya, maka cuma ada ini kan, X komplement kali Y komplement, dan seterusnya. Nah, tiap suku ini tadi ya, kalau ada X, Y maka ini sudah lengkap. Bisa disingkat, kalau X komplement kali Y komplement kita sebut sebagai M0 ya. Selanjutnya M1, M2, dan M3 untuk min term. Kalau yang max term M-nya M besar, M0, M1, M2, dan M3. Ini kalau dua suku. Kalau tiga suku seperti ini ya. Sampai M7. Oke, itu saja. Nanti silakan dipelajari materinya. Kita lanjutkan minggu depan untuk yang ini, kanonik. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.